Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai yang pertama, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Yang kedua, kita akan belajar peristiwa pengkristalan. Dan yang terakhir kita akan belajar ragam seni rupa daerah. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Setiap warga negara Indonesia berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan peran masing-masing di dalam masyarakat. Demikian juga dengan pelajar. Peran apa yang bisa dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi kemerdekaan? Ya, peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan. Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan mengisi kemerdekaan sesuai dengan peran masing-masing. Pelajar merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini. Sebagai generasi penerus bangsa, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ya, generasi berkualitas pasti diperlukan untuk memajukan bangsa. Belajar tidak hanya dilakukan di lingkungan sekolah. Belajar dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang sangat berguna untuk mengasah rasa peduli dan cinta tanah air. Kegiatan-kegiatan seperti pramuka, Palang Merah Remaja atau PMR menjadi duta seni. Kegiatan olahraga merupakan beberapa kegiatan yang berdampak baik bagi peningkatan kualitas diri pelajar. Dengan demikian, pelajar terhindar dari kegiatan negatif yang dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat, seperti tawuran antar pelajar atau terjerumus dalam tindakan kekerasan serta pelanggaran hukum lainnya. Perjuangan pelajar sebagai generasi muda saat ini tidak lagi mengangkat senjata dan berlaga di medan perang melawan penjajah yang tampak. Masa itu telah berlalu. Pelajar sebagai generasi penerus bangsa harus berjuang untuk melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya. Ia harus berpendidikan, pantang menyerah, pekerja keras, kreatif, berakhlak mulia, cinta tanah air dan bangsa. Dari bacaan, temukanlah kosakata baku dan tidak baku, lalu carilah artinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bertanya pada guru atau berdiskusi. Ya, disajikan dalam bentuk tabel yang berisi 4 kolom, ada kosakata baku, arti kata, kosakata tidak baku, dan arti katanya. Ya, kita akan membahas terlebih dahulu kosakata baku. Yang pertama ada pelajar. Arti kata, anak sekolah, terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Anak didik, murid atau siswa. Kata yang kedua, generasi. Arti katanya, masa orang-orang satu angkatan hidup. Kemudian, kata yang ketiga, kualitas. Artinya derajat atau taraf, kepandaian, kecakapan, dan sebagainya. Bisa juga mutu. Kemudian yang keempat, pramuka. Arti kata, praja muda karana, organisasi untuk pemuda yang mendidik para anggotanya dalam berbagai keterampilan, disiplin, kepercayaan pada diri sendiri, saling menolong, dan sebagainya anggota organisasi pramuka. Yang kelima, kosakata baku kreatif. Arti kata memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan. Nah, contohnya kosakata tidak baku, yakni ada kualitas dengan penulisan
KW alitas. Menggunakan W. Salah satu peran yang ditunjukkan oleh pelajar dalam mengisi kemerdekaan adalah dengan belajar giat dan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Carilah informasi mengenai perilaku dan kegiatan positif yang dapat dilakukan pelajar di lingkungan-lingkungan berikut. Perhatikan contoh yang telah dibuat untuk membantumu. Ya, disajikan tabel kegiatan-kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan. Ya, ada 3 kolom. Yang pertama di rumah, yang kedua di sekolah, dan yang terakhir di masyarakat. Sebagai contohnya, kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di rumah, yang pertama, membantu pekerjaan rumah sehari-hari, kemudian bekerja sama dengan anggota keluarga lainnya, saling menghormati dan menghargai sesama anggota keluarga, melaksanakan perintah yang diberikan orang tua, memanfaatkan waktu untuk belajar daripada bermain, dan mengerjakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya di rumah. Sedangkan kegiatan positif dalam mengisi kemerdekaan di sekolah, yang pertama, mengikuti upacara dengan hikmat dan disiplin. Yang kedua, mematuhi seluruh tata tertib sekolah secara ikhlas dan bertanggung jawab. Yang ketiga, mengikuti kegiatan belajar mengajar dan upacara sekolah dengan baik. Yang keempat, menjaga nama baik sekolah baik di dalam maupun di luar. Yang kelima, aktif dalam kepramukaan, PMR, dan sebagainya. Yang keenam, mengikuti pendidikan bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Sedangkan untuk kegiatan positif mengisi kemerdekaan di lingkungan masyarakat, yang pertama, melaksanakan jam wajib belajar dengan disiplin. Yang kedua, terlibat aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, saling menghargai dengan baik antar warga negara Indonesia. Yang keempat, terlibat aktif di dalam kegiatan pelayanan masyarakat. Yang kelima, ikut serta dalam mengemukakan gagasan, ide, atau pendapat. Serta yang keenam, mengikuti perlombaan 17 Agustus yang diadakan panitia setempat. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai catatan harianku. Buatlah tabel catatan kegiatanmu sehari-hari. Siapkan 2 tabel. Tabel pertama berisi catatan kegiatan positif yang kamu lakukan dalam sehari. Tabel kedua berisi catatan kesalahan. Jika kamu melakukan perbuatan baik, kamu berhak mendapatkan tanda bintang pada tabel kebaikan. Misalnya, kamu baru saja membantu ibu menyapu lantai. Kamu dapat menulis sendiri dan membubuhkan tanda bintang. Begitu pula dengan kesalahan. Catatlah kesalahan yang kamu buat dan beri tanda sedih. Mintalah bantuan orang tuamu untuk mengamati. Di akhir pekan, hitunglah jumlah bintang dan tanda sedih. Bandingkanlah berapa banyak kamu berbuat kebaikan dan berapa banyak kamu berbuat kesalahan. Dengan demikian, kamu akan bisa mengontrol perilakumu. Ya, sebagai contoh catatan harianku, kebaikan yang kuperbuat, yang pertama menyapu lantai. Yang kedua, mencuci baju sendiri. Yang ketiga, mencuci piring sendiri setelah makan. Yang keempat, merapikan buku setelah belajar. Yang kelima, merapikan mainan setelah bermain. Kemudian, kesalahan yang kuperbuat, yang pertama, lupa beribadah. Yang kedua, tidak mengerjakan PR. Yang ketiga, bermain sampai lupa waktu. Yang keempat, tidak mau menjaga adik. Dan yang kelima, berkelahi. Tahukah kamu, banyak kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar di sekolah. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kamu dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitarmu. Sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan tentang penyubliman sebagai salah satu perubahan wujud benda karena kalor. Sekarang, kamu akan melakukan percobaan untuk menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan. Pengkristalan ialah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat dengan proses pelepasan maupun penyerapan kalor. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan. Contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah pada proses pembuatan garam. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam petak-petak hingga tersisa kristal-kristal garam.
Lakukan percobaan berikut di dalam kelompok. Percobaan mengamati perubahan wujud benda. Alat dan bahan. Yang pertama, 4 buah batu bata untuk membuat tungku. Kemudian 1 buah lilin, 1 buah kaleng susu bekas, air laut atau larutan garam. Cara kerja. Yang pertama, buatlah tungku dengan meletakkan 2 tingkat batu bata secara sejajar. Berikan ruang di tengah untuk lilin yang telah dinyalakan. Yang kedua, isi kaleng susu dengan air laut hingga setengah bagian. Yang ketiga, jika tidak ada air laut, larutkan 1 sendok makan garam dapur dengan setengah kaleng air suhu ruang. Yang keempat, letakkan kaleng susu bekas berisi air laut atau larutan garam ke atas tungku. Yang kelima, diamkan hingga air di dalam kaleng mendidih dan menyusut. Amati apa yang terjadi. Ya, disajikan tabel pengamatan yang berisi nomor, bahan, perlakuan, dan hasil pengamatan. Ya, yang pertama, air laut. Perlakuan dipanaskan dalam kaleng bekas menggunakan lilin yang bertujuan untuk menguapkan air laut agar supaya terbentuk garam. Hasil pengamatan, saat proses pemanasan volume air berkurang karena air laut menguap dan lama-kelamaan terlihat endapan putih atau garam. Endapan putih semakin banyak dan volume air semakin berkurang, hingga airnya terbentuk garam yang halus. Tuliskanlah hasil kesimpulanmu dari kegiatan percobaan tersebut di tempat yang tersedia. Ya, kesimpulanku, dalam proses pembuatan garam dari air laut yang dilakukan dengan cara proses penguapan memanfaatkan kalor, dalam hal ini menggunakan lilin, hal ini menunjukkan perubahan dari zat gas menjadi zat padat yang biasa disebut dengan peristiwa pengkristalan. Peristiwa ini adalah kebalikan dari peristiwa menyublim. Jika menyublim adalah perubahan dari zat padat menjadi zat gas, maka pengkristalan adalah perubahan dari zat gas menjadi zat padat. Sebagai generasi penerus bangsa, kamu tentu tahu bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya. Selain memahami ilmu pengetahuan, seorang pelajar juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuan untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya. Salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk nenek moyang kita. Bentuk seni rupa seperti seni tekstil, yakni batik, tenun, dan songket, seni anyam, seni ukir, seni keramik, seni lukis, dan seni patung. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kamu dapat merasakan keindahannya dengan baik. Mari kita simak bacaan berikut ini untuk memahami berbagai jenis seni rupa tanah air sejak zaman nenek moyang kita dahulu. Seni rupa daerah Indonesia. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia. Seni rupa daerah dapat disebut juga seni rupa tradisional karena dikerjakan secara turun-temurun di suatu daerah. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung. Seni kerajinan meliputi seni tekstil atau batik, tenun, dan songket. Seni anyam, seni ukir, seni keramik. Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk 2 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar. Hasil karya seni anyam, seni keramik, dan seni patung pada umumnya berbentuk 3 dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau memiliki volume. Ya, kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada seni lukis daerah. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah. Salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali.
Kamasan adalah sebuah desa di Kabupaten Klungkung yang sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai pelukis. Seni lukis Kamasan merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan, dan dongeng binatang. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas. Kanvas yang digunakan berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras lalu dijemur di bawah matahari. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa. Selain seni lukis daerah dari Kamasan, seni lukis kaca Cirebon juga merupakan seni lukis klasik yang menggunakan bahan dan teknik yang berbeda. Seni lukis kaca Cirebon dibuat dengan cara terbalik, menggunakan media kaca. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca, lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif megamendung yang terkenal. Nah, berikut ini adalah contohnya. Yang kedua, seni patung daerah. Seni patung adalah seni membuat bentuk manusia atau binatang dengan bahan yang lunak atau bahan keras. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua. Masyarakat suku ini biasanya menggunakan kayu bakau untuk membuat patung yang menjadi bentuk hubungan mereka dengan nenek moyang. Oleh karenanya, tema pemahatan pada umumnya tentang penghargaan kepada nenek moyang mereka. Walaupun hanya menggunakan peralatan sederhana seperti kapak batu, pisau dari tulang, dan paku yang dipipihkan, patung yang dihasilkan bernilai estetika dan religius yang sangat tinggi. Ya, contohnya seperti pada gambar berikut. Yang ketiga, seni kriya. Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari seperti seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun. Selain itu, terdapat pula seni anyam dan seni ukir. Ya, contohnya ada kain songket, kain batik, serta kain tenun. Karya seni kriya seperti batik, songket, dan tenun telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Karya seni tekstil biasanya digunakan pada acara-acara penting dalam masyarakat adat, mulai dari acara kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Seni tekstil selalu menjadi bagian penting suatu daerah. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelepah pisang, dan daun pandan. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya. Perhatikan beberapa contoh hasil seni anyaman berikut ini. Tahukah kamu kegunaan barang-barang ini? Ya. Seni ukir juga telah lama menjadi bagian kehidupan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan budaya masyarakat. Seni ukir Bali berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang. Ukiran Jepara, yakni di Jawa, berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan. Ya, ini adalah perbedaan dari motif ukir Bali dan motif ukir Jepara. Bersama temanmu, istilah kolom-kolom di bawah ini dengan keterangan sesuai dengan jenis-jenis seni rupa daerah yang dapat kamu temukan di daerah sekitar tempat tinggalmu. Kamu dapat mencari
bahannya dari buku, ensiklopedia, majalah, atau internet. Ya, seni kerajinan di daerahku, contohnya asal daerah Jawa Tengah. Ya, disajikan dalam 4 kolom, ada ciri-ciri seni tekstil, seni anyaman, dan seni ukir. Nah, yang pertama ciri-cirinya jenis. Kemudian ada kegunaan, bentuk, warna, motif, hias, bahan, dan teknik pembuatan. Yang pertama ada seni tekstil, jenisnya batik Pekalongan, kegunaan benda pakai, bentuknya 2 dimensi, warnanya merah, biru, hijau, violet, dan orange. Kemudian motif hias, yakni hewan dan tumbuhan, sedangkan bahannya kain. Teknik pembuatan yakni menggunakan teknik tulis dan cap. Selanjutnya seni anyaman ada tikar mendong Wonosobo. Kegunaannya benda pakai, bentuknya 2 dimensi, warnanya biru, merah, hijau, ungu, motif hias bisa songket, batik, dan burik. Kemudian bahannya dari bambu, teknik pembuatan anyam. Yang ketiga ada seni ukir, jenisnya ukiran Jepara. Kegunaan benda pakai dan benda hias, bentuknya 3 dimensi, warna coklat, motif hias tumbuhan, bahannya kayu, teknik pembuatan carving. Yang kedua, seni kerajinan di daerahku, contohnya asal daerah Sumatera Barat. Masih sama seperti tadi, kita akan bahas terlebih dahulu seni tekstilnya, jenisnya tenun pantai singkek. Kegunaan benda pakai, bentuk 2 dimensi, warna beragam, motif hias hewan dan tumbuhan, bahannya benang atau kain, teknik pembuatan dengan tangan di atas alat yang disebut panta. Kemudian seni anyaman, jenisnya anyaman pandan Kabupaten Agam. Kegunaan benda pakai, bentuk 2 dimensi, warna beraneka warna, motif hias garis atau kotak, bahan pandan, teknik pembuatan anyam. Selanjutnya seni ukir, jenisnya kerajinan perak Koto Gadang. Kegunaan benda pakai dan benda hias, bentuknya 3 dimensi, warna putih susu, motif hias tumbuhan, bahan perak, teknik pembuatan tempa dan bakar. Bagaimana perasaanmu saat belajar di kelas bersama teman-temanmu? Pasti menyenangkan bukan? Dengan bersekolah berarti kamu telah berkesempatan mendapatkan pendidikan. Saat ini pemerintah telah banyak membangun gedung sekolah di setiap daerah dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk bersekolah dan mendapatkan pendidikan. Bagaimanakah caramu untuk mensyukuri hal ini? Ya, sebagai siswa terpelajar harus rajin belajar dan menuntut ilmu, pergi ke sekolah. Berangkat sekolah dengan jujur. Jujur itu bukan hanya berangkat dari rumah sampai di sekolah, tapi siswa yang terpelajar harus menunjukkan sikap yang baik dan selalu memperhatikan ketika guru sedang mengajar. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.